Baik, rekan-rekan saya akan menjelaskan eh, tentang sesi ketiga, Supply Chain Logistics and Network Optimization. Di sini kita memiliki dua studi kasus. Saya akan menjelaskan studi kasus yang berikutnya tentang studi kasus untuk melakukan network optimization dengan menggunakan Excel solver. Rekan-rekan bisa mendownload Excel ini dengan dengan membuka Excelnya terlebih dahulu, kemudian nanti rekan-rekan perlu menyimpan eh, secara lokal begitu. Rekan-rekan juga di teman-teman Qatar juga memberikan link YouTube ini, bisa jadikan referensi dan nanti eh, video ini saya akan juga letakkan di web program studi. Oke, sekarang kita download apa eh, Excel solvernya, kemudian teman-teman nanti bisa buka di folder lokal teman-teman. Kita akan mencobakan bagaimana ini bekerja begitu ya. Pertama, ini adalah hasil yang sudah ditunjukkan di sini itu sebetulnya hasil yang sudah dioptimasi begitu ya. Sekarang kita coba memahami terlebih dahulu sebetulnya kasusnya ini tentang apa sih begitu. Sekarang kita bagian yang ini kita nolkan dulu semuanya karena ini adalah data yang sebetulnya menentukan variabel keputusannya terlebih dahulu begitu ya. Sehingga semuanya perlu kita nolkan begitu ya untuk melihat seperti apa sebetulnya kerangka pikirnya begitu. Oke, pertama kita harus memahami terlebih dahulu sebetulnya apa sih yang ingin dilakukan dan apa sih yang ingin dikerjakan begitu. Secara lebih detail nanti teman-teman bisa membaca buku Chopra and Mendel bab network optimization. Tapi sebetulnya masalahnya itu adalah di sini ada supply region, wilayah begitu ya yang akan disuplai ke eh, jadi ada satu industri di wilayah ini yang akan disuplai ke wilayah berikut begitu ya. Nah, di sini ini adalah biaya produksi dan biaya transportasi. Misalkan North America akan transport dan juga ke South America, maka biaya produksi dan transportasi itu sekitar 92 eh, 92 eh, dalam satuan biaya begitu ya per 1 juta unit. Kemudian ini adalah permintaannya begitu ya dari setiap region itu gitu. Jadi North America ini permintaannya, South America sekian dan seterusnya begitu ya. Nah, ini adalah biaya yang harus dikeluarkan kalau dia membangun di wilayah North America, South America, dan seterusnya begitu ya. Kemudian ini adalah kapasitasnya begitu. Ini adalah biaya yang harus dia keluarkan kalau dia membangun high capacity begitu ya, dengan kapasitasnya sekian begitu. Jadi kira-kira itu. Nah, ini decision variable-nya. Kita akan mencari nanti begitu berapa yang harus eh, eh, apa ditransfer begitu ya dan apakah dia membuka pabriknya di sana begitu ya. Kalau nol semua kan berarti dia tutup semua nih. Nanti di solusinya itu apakah dia buka di North America, South America, Eropa dan seterusnya begitu ya. Apakah dia membuka pabrik yang besar atau dia membuka pabrik yang kecil, yang low capacity gitu ya. Kemudian nanti bagaimana demand-nya dipenuhi. Ini excess capacity nanti ini hasil saja sebetulnya apakah ada excess capacity dan ini adalah apakah ada permintaan yang tidak terpenuhi dari masing-masing wilayah. Sekarang ini kan sebetulnya semuanya tidak terpenuhi begitu ya, sama nilainya dengan ini karena memang belum ada keputusan di mana ditransport. Dan ini adalah solusinya nanti kita. Nah, cara kita melakukannya adalah teman-teman harus terlebih dahulu install add-in solver add-in. Teman-teman bisa ke bagian file, kemudian buka option, kemudian nanti eh, pilih add-ins, kemudian Excel add-ins, kemudian Go, kemudian klik solver add-in dan juga OK. Begitu ya. Karena saya tadi udah install, teman-teman bisa lihat langsung di sini di bagian ini ada solver begitu ya. Nah, sekarang kursor teman-teman letakkan di bagian cost ini nanti kita akan mencari biaya yang paling optimum sehingga semua permintaan ini terpenuhi begitu ya. Di sini nilainya kita harapkan semuanya nol begitu dan kita juga dapat keputusan sebaiknya kita membuka pabrik yang kecil atau yang besar dan kita bukanya di wilayah mana begitu ya sehingga biaya itu optimal. Sekarang kita buka solver kalau teman-teman menggunakan apa file yang saya berikan tadi di situ udah diberikan tuh bagaimana perumusan yang diberikan. B31 itu artinya ini yang nanti kita ingin objektifnya ya, kita ingin minimasi nanti. Kemudian by changing variable-nya itu B14 sampai dengan H18. Berarti yang ini dia akan coba
ubah nanti variabel di sini satu atau nol begitu ya, atau berapa satu atau nol di sini begitu ya, ataupun berapapun di sini sehingga nanti biayanya itu optimal. Tetapi dia punya constraint B14 sampai F18, B14 sampai F18 nilainya itu harus lebih besar dari nol. B22 sampai B26 harus juga lebih besar dari nol begitu ya. Yang ini juga harus lebih besar dari nol. Kemudian B28 sampai F28 yang ini harus kita buat dia sama dengan nol biar tidak terjadi semua permintaan itu terpenuhi. Dan terakhir G14 sampai H18 yang di sini kita ingin dia binar, nilainya satu atau nol. Satu artinya dibuka, nol itu artinya ditutup gitu ya. Kita pilih simplex di sini. Ini adalah salah satu metode dalam optimasi linear programming. Setelah itu teman-teman bisa klik solve. Nanti akan muncul data seperti ini, kemudian klik OK. Nanti akan keluar hasilnya, eh, nilainya senilai 2318 begitu ya. Kita coba sekali lagi. Ya. Nah, hasilnya akan keluar nanti 23.751 begitu ya. Di sini permintaannya sudah terpenuhi semua begitu ya. Artinya tidak ada unmet demand-nya. Ini mungkin karena detail dan seterusnya begitu ya. Mungkin ada angka-angka yang dia sebetulnya kecil sekali begitu ya, mendekati nol begitu. Kemudian di sini mungkin eh, ya ada constraint-nya, eh, mungkin ada nilai 3 di sini begitu. Kemudian ini adalah plan yang dia buka begitu ya. Berarti dia membuka plan di South America, Asia dan juga di Afrika begitu ya. Teman-teman nanti bisa mencoba di banyak kasus termasuk berbagai kasus begitu, tapi terlebih dahulu silahkan dicoba pada kasus ini begitu ya. Saya kira demikian teman-teman, mungkin nanti ini bisa dimanfaatkan pada berbagai kasus. Saya kira demikian.